Kurang lebih seperti itu ya. Jadi itu yang dimaksud dengan Sinta. Nah, berikutnya kita bahas mengenai Scopus. Scopus itu sama juga, mirip-mirip seperti Sinta. Dia suatu database citasi atau literatur ilmiah ya yang dimiliki oleh penerbit terkemuka di dunia itu Elsevier ya. Kalau Anda pernah dengar Elsevier, ya, mereka yang punya ini namanya Scopus. Jadi mereka membuat satu database jurnal-jurnal yang terakreditasi lah menurut mereka, yang kira-kira yang punya ranking dan impact yang cukup bagus gitu ya. Nah, mereka akan membagi jurnal-jurnal tersebut namanya dengan key. Tadi kalau di Sinta itu dengan inisial S ya, S1, S2 dan sampai S6. Nah, kalau di Scopus dia adalah dengan key 1, key 2, key 3, key 4 gitu ya. Nah, key 1 saya sudah sebutkan itu impact-nya lebih bagus gitu ya. Kualitasnya sangat baik lah, impact-nya juga sangat baik gitu ya. Key 2 itu ya itu impact-nya di bawah dari key 1, begitu juga selanjutnya key 3 dan key 4 gitu. Nah, Anda bisa pergi ke web ini, nanti akan saya tuliskan di bagian description juga ya. Nah, Scopus itu punya Simago Journal Rank atau Skimago GR ya, seperti ini, skimagogr.com. Database ini yang bertaraf internasional ya. Kalau Sinta itu bertaraf nasional ya. Itu ada macam-macam gitu ya. Nah, bukan hanya Scopus saja, ada macam-macam. Ada namanya Web of Science atau WOS ya. Itu Web of Science juga bagus. Malah itu yang pertama sekali, yang tertua. Kemudian mungkin Anda pernah dengar Springer Link, ProQuest, lalu Doage, Willy gitu ya, Science Direct, itu kurang lebih hampir sama gitu ya. Merupakan database juga untuk jurnal-jurnal yang memiliki impact yang cukup signifikan gitu ya. Nah, tapi karena cakupan Scopus jauh lebih luas daripada yang lain itu, sehingga banyak peneliti-peneliti di dunia ya, termasuk juga dosen-dosen kita di Indonesia ya, di TB khususnya, itu merefer kepada Scopus ya atau Elsevier itu. Mereka akan mencari kira-kira jurnal apa yang terakreditasi oleh Scopus tersebut. Nah, kita bisa lihat di sini contohnya ya, kita bisa pilih ada berapa menu di sini, ada journal rankings atau country rankings, Anda bisa lihat gitu ya. Nah, kalau journal rankings Anda bisa cari misalnya untuk bidangnya itu misalnya apa nih? Misalnya subjeknya apa? Saya kebetulan tulis karena bagian Earth Science ya, saya tulis Earth Science, lalu spesifiknya ke apa? Kebetulan saya tulis geologi gitu ya. Nah, saya tulis geologi, misalnya Northern America karena memang geologi itu cukup berkembang di Amerika ya. Nah, lalu kita bisa lihat jurnalnya seperti apa. Di sini bisa dipilih jurnal atau book series atau conference atau proceeding ya gitu ya. Saya klik misalnya jurnal itu karena kita mau menerbitkan makalah kita di jurnal tersebut. Nah, Anda bisa lihat di sini. Ini ada macam-macam nih. Nah, ada yang Q1 itu Gondwana Research, itu kita bisa lihat di sini ya, rankingnya dia masuk dalam Q1 ya, citasinya juga cukup banyak, bisa Anda lihat di sini, dan dia berasal dari Amerika gitu ya. Nah, kemudian ada geologi, ada litosfer, ini adalah makalah-makalah yang ternama gitu ya, jurnal-jurnal yang ternama gitu. Jadi sangat selektif, tidak semua makalah mereka akan terima gitu. Jadi seleksinya itu cukup kuat untuk bisa memasukkan ke jurnal ini. Oke, nah kalau kita scroll ke bawah, Q1 ada macam-macam. Ini ada Q2, tadi kalau kita lihat di keputusan ITB gitu ya, untuk kelulusan yudisium itu kalau nggak salah minimal 1 makalah di Q2. Ya, untuk misalnya cum laude itu 1 makalah di Q2. Nah, Q2 itu kurang lebih contohnya seperti ini. Journal of Petroleum Geology, Geological Journal ya, Resource Geology. Nah, ini ada macam-macam nih ya.
lalu kemudian Q3 ada macam-macam, ada Science and Tsunami Hazard, Rocky Mountain Geology. Q4 kurang lebih seperti ini. Nah, ini bisa Anda lihat nih peringkat-peringkatnya gitu ya. Jadi Anda bisa menentukan kira-kira jurnal apa yang Anda mau sasar, yang menjadi tempat untuk menerbitkan makalah Anda gitu ya. Nah, kemudian setahu saya, ya saya belum ke taraf itu. Nanti kalau saya sudah mau submit, saya akan bikin video lagi. Tetapi setahu saya, untuk memasukkan jurnal-jurnal ini ada biaya juga gitu. Ada jurnal-jurnal yang gratis, kita bisa search gitu ya. Ada juga yang dia membutuhkan biaya gitu untuk mensubmitnya itu. Itu bisa dari jutaan sampai puluhan juta. Jadi makanya ketika Anda ingin menerbitkan suatu paper, Anda juga harus melihat gitu apa persyaratannya, berapa biayanya, apakah itu gratis, apakah harus bayar, itu kita harus cek gitu ya. Tapi yang pasti untuk mahasiswa S3, ketika jurnal atau makalah yang kita mau terbitkan itu accepted dari sebuah jurnal, kita sudah bisa dianggap lulus. Karena kadang-kadang proses dari accepted sampai publish itu cukup lama, cukup panjang ya. Jadi sementara kita sudah batas waktu studi kita sudah berakhir, sudah mau habis gitu ya. Jadi kadang-kadang untuk menunggu itu publish itu kurang wise lah begitu. Sehingga ITB memutuskan ketika dia accepted saja itu sudah bisa untuk dijadikan standar kelulusan program S3 atau doktor di ITB, gitu kurang lebih. Oke, jadi ini pembahasan dari saya mengenai Scopus dan Sinta. Jadi garis besarnya adalah kita bisa lihat bahwa Sinta itu adalah suatu database ya untuk jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi oleh Dikti, skalanya nasional. Scopus itu untuk jurnal-jurnal yang sudah terakreditasi secara internasional ya oleh Elsevier gitu ya. Jadi itu penerbit yang sangat terkemuka di dunia. Jadi kita tahu impact-nya gitu ya, itu cukup besar gitu ya. Seleksinya juga cukup selektif gitu, tidak sembarangan. Jadi kita bisa menentukan jurnal mana yang mau kita gunakan untuk menerbitkan makalah kita dari disertasi penelitian yang kita hasilkan nantinya. Oke teman-teman, itu aja. Semoga informasi ini bermanfaat. Saya bikin video ini karena saya juga lagi belajar nih dan lagi melihat-lihat kira-kira jurnal apa yang mau saya pakai sebagai untuk menerbitkan makalah saya. Oke, demikian video saya kali ini. Thank you.